Dengan bantuan fasilitas KPR ini, teman-teman bisa punya rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di channel saya, David Bin Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Masih tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi semoga semuanya sehat, rezekinya lancar dan panjang umur ya. Kali ini kita melanjutkan program kita yang tentang pembahasan properti, karena kita memang salah satu unit bisnis kita adalah di bidang properti. Nah, di video kali ini, di part 2 ini program tentang pembahasan properti, kita akan membahas tentang fasilitas KPR. Apa itu fasilitas KPR? Ya mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah tahu ya tentang KPR, dan akan tetapi banyak juga ternyata di luar sana yang masih bertanya kepada kita, baik melalui akun sosmed kita atau mungkin secara langsung kepada beberapa staf marketing kita dan lain-lain, yang menanyakan KPR itu bagaimana sih gitu kan, bagaimana prosesnya gitu kan, nanti kalau saya ngajuin pasti di ACC apa enggak gitu kan, wah saya kerjanya belum tetap nih gitu kan, saya belum nikah nih lah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita sudah merangkum dari beberapa sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Cuman kita mungkin ngambil garis besarnya ya. KPR adalah singkatan dari kredit pemilikan rumah. Hampir semua perbankan memiliki fasilitas tersebut. Tujuan fasilitas itu diadakan adalah untuk membantu para nasabah bank atau debitur yang belum memiliki rumah dan belum punya tabungan atau dana cash untuk membeli rumah. Akan tetapi dengan bantuan fasilitas KPR ini, teman-teman bisa punya rumah. Caranya adalah teman-teman tinggal mengajukan ke pihak pengembang, mungkin di sini kepada kami di Bin Property Group. Teman-teman tinggal pilih rumahnya berkenan mau yang mana. Kita punya beberapa lokasi gitu ya. Atau mungkin mau lokasi yang di luar, kami kebetulan bekerja sama dengan beberapa rekan-rekan yang lain. Teman-teman tinggal pilih mau unit yang mana. Setelah itu teman-teman tinggal booking saja kalau sudah cocok memilih salah satu rumah dengan bentuk dan lokasi dan mungkin harga sesuai dengan selera dan sesuai dengan kemampuan, tinggal teman-teman booking saja. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan kita mintai semua persyaratan untuk pengajuan KPR tersebut. Nah, antara lain adalah seperti KTP, seperti KK, kartu keluarga, terus surat nikah, domisili, keterangan kerja di mana, slip gaji, seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, dari persyaratan itu nanti akan kita proses ke bank. Setelah persyaratan itu kita ajukan atas nama teman-teman tadi, nanti dari bank ini yang akan mensurvei. Mungkin yang poin yang nomor 1 yang biasanya dicek itu adalah background pekerjaan teman-teman. Apakah teman-teman seorang pegawai atau seorang wira swasta. Dari situ itu poin nomor 1 yang biasanya dicek terlebih dahulu. Setelah itu dari pihak perbankan akan melihat umur dari calon debitur tadi. Berarti umurnya teman-teman apakah sudah cukup atau tidak, karena di dalam aturan KPR itu umur yang ditentukan itu biasanya minimal 21 tahun. Berarti kalau sudah minimal 21 tahun itu biasanya bisa. Nah, selanjutnya baru pengecekan masih tahap awal ya. Nah, setelah itu nanti dari pihak perbankan akan mengecek yang namanya SLIK OJK. Itu nama sekarang SLIK OJK. Kalau dulu itu istilahnya itu by checking. Apa itu by checking? Itu adalah semacam nama baik. Apakah kita sudah pernah menggunakan fasilitas bank sebelumnya
dan apakah kreditnya kita lancar, nah apakah angsurannya kita bermasalah atau tidak lah. Disitulah namanya program itu untuk mengecek histori atau riwayat kita apabila kita sudah pernah memiliki atau hubungan dengan perbankan. Apabila dari ketiga unsur tadi semuanya bagus, semuanya memasuki kriteria, artinya itu sudah gambaran besar teman-teman itu bisa di ACC pengajuan fasilitas KPR-nya. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Cuma begini, dalam kenyataannya di lapangan cukup banyak kendala-kendala yang sering terjadi. Kita mencoba merangkum dari semua kendala-kendala yang tadi ada. Yang paling sering terjadi itu nomor satu adalah kolektibilitas tadi, atau B-checking atau slick OJK. Biasanya nih karena nggak pernah ngecek, kadang-kadang teman-teman nggak sadar kalau kolektibilitasnya itu ada kendala, terutama ya yang punya kartu kredit. Nah, siapa nih yang punya kartu kredit nih? Karena begini, kartu kredit selama tidak dipakai akan tetapi dia aktif, itu ada tagihan abonemen setiap bulan. Nah, apabila tidak diurusin atau mungkin lupa atau mungkin pindah alamat yang akhirnya surat tagihannya nggak pernah sampai, walaupun nilainya kecil, itu akan berpengaruh terhadap kolektibilitas teman-teman gitu. Nah, tapi jangan khawatir kalau memang masalahnya itu ya, karena banyak sekali tuh yang bermasalah di situ. Nah, tapi kalau hanya masalahnya itu, mungkin ada tagihan kartu kredit tapi terlewatkan atau tidak tahu atau pindah alamat sehingga tidak tahu ada tagihan abonemen kartu kredit gitu ya, itu masih bisa ditanganin dengan cara mengajukan ke bank di mana teman-teman mendapatkan fasilitas kartu kredit tersebut. Nah, setelah itu sampaikan alasannya kenapa teman-teman menunggak mungkin biaya abonemennya, biaya bulanannya atau apa, mungkin karena tidak tahu atau suratnya tidak sampai atau apa, sampaikanlah. Setelah itu berapa tunggakannya, segera tutup atau segera lunasin. Apabila alasannya diterima oleh pihak bank dan banknya mau mengeluarkan surat keterangan bahwa nasabah ini sudah memberesi sisa tagihan kartu kreditnya dan mungkin karena alasan ketidaktahuan akan tetapi sudah dilunasin, itu masih bisa diterima untuk pengajuan fasilitas KPR-nya yang sudah seperti itu. Nah, akan tetapi apabila kolektibilitasnya itu terganggu karena angsuran yang sengaja tidak dibayarkan atau mungkin sering loncat-loncat gitu ya, angsurnya kadang-kadang kalau orang bilang tuh apa tuh Senin Kamis gitu ya, kadang angsur kadang enggak lah, itu yang susah. Tapi kalau yang tadi yang depan itu kemungkinan masih bisa. Terus kendala yang kedua yang sering terjadi juga nih, pengajuan KPR itu bermasalah dengan usia ya, baik yang usianya belum 21 atau malah terlalu banyak, alias terlalu tua, di atas 55. Nah, itu juga berat. Kalau yang belum 21 itu sebenarnya masih bisa di cover apabila si calon nasabah ini, calon debitur ini sudah menikah. Nah, artinya kalau mungkin baru 20 tahun, nah, tapi mungkin sudah punya penghasilan atau sudah bekerja gitu ya, mau ngajuin KPR lah, itu sebenarnya aturannya belum bisa karena belum 21. Cuman kalau mau diakalin biar bisa diterima fasilitas KPR-nya, nikah dulu. Nah, nikah dulu bro. Nah, setelah nikah teman-teman bisa, walaupun belum 21 tahun. Itu masalah kedua yang sering kali terjadi. Terus yang masalah ketiga nih yang sering sekali juga terjadi adalah teman-teman di tempat kerjanya itu belum ada atau belum sampai 2 tahun, mungkin baru 1,5 tahun atau bahkan baru 1 tahun atau baru pindah kerja. Sebenarnya kerjanya udah lama, udah 3-4 tahun gitu ya, cuman kadang-kadang pada saat dia mengajukan fasilitas KPR di tempat kerja yang sekarang dia belum 2 tahun.
Ini menjadi kekurangan ya sebenarnya untuk pengajuan fasilitas KPR belum boleh kalau belum 2 tahun. Nah, akan tetapi solusinya masih ada nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa melobi ke tempat teman-teman bekerja atau perusahaannya teman-teman dan perusahaannya mau, mintalah surat keterangan bahwa teman-teman sudah bekerja di perusahaannya teman-teman itu sudah 2 tahun. Itu kalau ada surat keterangan itu, walaupun mungkin ya bisa dibunyikan surat pengangkatan kerja atau surat pengangkatan pegawainya telat atau apa, kan bisa. Intinya kalau ada surat keterangan itu masih bisa tentang jangka waktu atau pengalaman kerja tadi ya. Itu kalau teman-teman seorang pegawai atau karyawan. Itu 3 masalah yang sering terjadi dalam proses pengajuan fasilitas KPR. Dan yang keempat, nah ini 4 poin yang paling sering ya, paling sering menjadi kendala di dalam proses pengajuan KPR. Besaran gaji atau salary yang tidak masuk di kriteria bank atau untuk memenuhi besaran angsuran dari nilai angsuran dari rumah yang teman-teman pilih. Sebenarnya itu pun masih bisa dicarikan solusinya gitu ya. Mintalah kepada perusahaan atau pimpinannya teman-teman surat keterangan bahwa apakah mungkin bulan depan mau naik gaji atau selip gajinya ada ditambahi tunjangan dan lain-lain yang sehingga angka itu bisa mengcover nilai dari angsuran rumah yang sudah dipilih oleh teman-teman. Ya, kurang lebih itu yang biasa terjadi dalam kendala pengajuan proses KPR untuk kredit kepemilikan rumah. Ya, jadi intinya buat teman-teman nih yang belum punya rumah atau masih ngontrak atau masih bareng dengan orang tua nih, kalau hidup bareng atau di pondok mertua indah itu kan ya pasti teman-teman tahu ya, saya tidak perlu menjelaskan enak dan tidak enaknya gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya rumah sendiri, latihan mandiri sendiri, pasti akan lebih dewasa, masa depannya lebih terjamin, dan banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari hidup ini kalau apabila kita sudah bisa belajar mandiri. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan untuk keterangan lebih lanjut nanti teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini gitu ya, nomor kontak person dari BIN Property Group. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap di channel yang sama, David Bin Channel, dan tetap di program yang sama dari BIN Property Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.